Halo semuanya, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitriana Sibuan dari kelas KBS Sore, dan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya baca di novel ini yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Penulis novel ini adalah Mutia Sayekti yang berisi dari 1 halaman hingga 148. Alasan saya memilih buku Berdamai dengan Diri Sendiri karena buku ini membahas tentang pentingnya menerima diri apa adanya, memahami emosi, serta mengatasi konflik batin yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tekanan, baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri menjadi hal yang sangat penting agar seseorang dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Baik, di sini saya akan mulai menceritakan dari halaman pertama hingga 74. Dari cerita ulang, buku ini membahas tentang perjalanan seseorang dalam memahami dan menerima dirinya sendiri. Banyak orang sering merasa tidak cukup baik, selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan menyalahkan diri atas kesalahan di masa lalu. Bagian pertama, pengantar dan kesadaran diri. Penulis membuka dengan kondisi banyak orang yang sering merasa lelah secara mental. Kita sering terlalu keras kepada diri sendiri, muncul rasa tidak cukup, tidak percaya diri, dan saling ingin sempurna. Intinya kita belum benar-benar mengenal dan menerima diri sendiri. Pesan utama, mulai sadar kalau masalahnya bukan di luar, tapi dari cara kita melihat diri sendiri. Selanjutnya bagian kedua, berdamai dengan kekurangan. Setiap orang punya kekurangan dan itu hal yang normal. Kita sering menutupi atau bahkan membenci kekurangan tersebut, padahal menerima kekurangan adalah langkah awal untuk damai. Pesan utamanya, tidak perlu jadi sempurna untuk merasa cukup. Selanjutnya bagian ketiga, luka batin dan masa lalu. Banyak luka berasal dari pengalaman masa lalu, kegagalan, penolakan, dan lain-lain. Luka yang tidak Pesan utama, akui luka, jangan diselesaikan akan terus memengaruhi hidup. Kita sering pura-pura kuat padahal sebenarnya belum sembuh. Jangan dipendam, itu bagian dari proses sembuh. Selanjutnya, bagian keempat, overthinking dan pikiran negatif. Pikiran berlebihan membuat kita cemas dan takut. Kita sering memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Fokus kita terlalu banyak ke penilaian orang lain. Pesan utamanya, belajar mengontrol pikiran dan fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Selanjutnya, bagian menerima dan mencintai diri. Mulai berbicara baik pada diri sendiri, memberi waktu untuk diri pulih, tidak membandingkan diri dengan orang lain, belajar menghargai proses hidup. Pesan utama, berdamai dengan diri sendiri adalah kunci hidup lebih tenang dan bahagia. Kesimpulan, perjalanan berdamai dengan diri dimulai dari sadar diri, menerima kekurangan, menjembuhkan luka, mengontrol pikiran, dan akhirnya mencintai diri sendiri. Sekian dari menceritakan naskah yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Terima kasih.